Makanya tadi saya memperkenalkan diri sebagai Ivy, karena itu adalah nama yang khusus orang-orang dekat tahu gitu. Dan ini jadi buat saya, lahir di sebuah keluarga yang mengenal kebenaran itu merupakan suatu berkat yang besar, karena dari situ arah hidup dan juga pandangan hidup, nilai hidup semua dibentuk dari situ. Dan saya bersyukur papa mama saya mengajarkan kami dalam jalan-jalan Tuhan sampai pada besarnya. Tapi apa nilai dari yang mereka ajarkan itu baru diuji ketika saya mendapat kesempatan kuliah di luar negeri. Tinggal sendiri, naik pesawat sendiri, nyampe di airport sendiri, itu merupakan momen saya berdoa paling panjang sepanjang hidup. Karena dari Jakarta sampai ke tempat tujuan itu saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya hilang dan lain-lain. Dan selama saya 6 tahun tinggal di luar negeri tersebut, disitulah saya boleh diyakinkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan benar. Kenapa baru ada dan juga sadar saat itu? Karena selama ini tinggal dengan orang tua semuanya aman, gitu kan ya, semuanya disediakan. Seperti anak-anak ayam yang ada di kepakan dari ayam mama papanya gitu kan ya. Ketika keluar dari kandang, bingung deh mau berlindung kemana, bingung mau cari siapa. Walaupun mereka bisa ditelepon gitu, tapi zaman dulu saya kuliah di luar negeri, belum ada WhatsApp ya saudara-saudara, jadi masih harus tunggu video call di Skype kalau misalnya teman-teman tahu. Nah disitulah saya baru merasakan dekat dengan keluarga. Tapi di luar itu, Tuhan kasih saya kesempatan untuk mencari dan juga mengetes sendiri apakah Tuhan itu ada atau tidak. Selama 6 tahun saya di luar negeri, disitulah saya belajar siapa Ivy sebenarnya. Nah mungkin biasanya sahabat-sahabat sekalian mengenal nama saya sebagai Iveta Inarai karena muncul di beberapa layar kaca, apakah di Hope Channel ataupun yang lain-lain gitu ya. Tapi nama saya, makanya tadi saya memperkenalkan diri sebagai Ivy, karena itu adalah nama yang khusus orang-orang dekat tahu gitu. Dan ini saya mau menceritakan siapa Ivy yang sebenarnya. Dan itu identitasnya saya ketahui ketika saya 6 tahun di luar negeri tinggal sendiri. Ternyata Ivy adalah seorang introvert. Nah teman-teman kalau tahu introvert itu apa, adalah orang yang mencari energi atau senang dalam kesendirian. Kalau misalnya ada banyak orang, bertemu banyak orang-orang yang baru, berada di lingkungan yang baru, itu sepertinya energinya cepat habis gitu ya. Tapi gimana ceritanya sampai orang yang introvert bisa sekarang berani berbicara di publik, apalagi untuk membagikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua gitu kan ya. Saya jadi semangat gitu ya bahwa hidup itu lebih dari pergi ke gereja di satu hari Sabat gitu kan ya, dan juga lebih dari membayar perpuluhan dan lain-lain. Dan melalui semangat ini saya dilatih banyak hal. Yang pertama, saya dilatih di Sabat siang, ada yang namanya door knocking, letterboxing. Itu kalau teman-teman tahu bahasa sehari-harinya sebenarnya mengetuk pintu dari rumah ke rumah gitu, ketemu banyak orang. Nah itu ngomongnya seperti apa, menawarkan buku atau brosur atau seminar gitu yang akan diadakan di lingkungan kampus waktu itu saya harus belajar di situ. Membagikan brosur di stasiun-stasiun kereta, lalu ada orang yang mengambil brosur dan membuangnya langsung di tempat sampah, itu rasa penolakannya seperti apa gitu ya. Seorang introvert sangat-sangat overwhelming kalau boleh saya katakan perasaan dan juga pengalamannya. Mengetuk dari pintu ke pintu, lalu pintu ditutup aja gitu door gitu di depan muka padahal belum ngomong apa-apa gitu ya. Belajar dari pengalaman tersebut akhirnya membuat saya untuk membuka diri untuk belajar karakter dan juga kepribadian orang yang berbeda-beda. Lalu saya juga belajar dari care group. Ada KPA kecil yang saya rasa kalau orangnya 10-15 orang kayaknya masih manageable deh gitu untuk saya membuka diri dan juga belajar berbicara kepada mereka. Dan akhirnya di akhir dari 6 tahun tersebut, setelah banyak pelatihan, apakah pelatihan rohani, pelatihan praktis, dan juga banyak firman Tuhan yang saya pelajari, boleh saya katakan saya diberi kesempatan untuk memberikan pelajaran Alkitab secara pribadi, one-on-one, kepada 6 orang. Nah, untuk anak muda di umur 20-an awal gitu ya, bisa memberikan Bible study kepada 6 orang, merupakan suatu pencapaian yang spesial.
Dari 6 orang yang saya terlibat dalam Bible study dengan mereka, ada 3 orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Nah, orang ketika mendengar ini mengatakan, wah, anak muda umur 20 tahun awal sudah memiliki 3 bintang di mahkotanya. Itu merupakan suatu pencapaian yang bisa dibanggakan. Tapi saya tidak mau membanggakan diri di situ, karena dari 3 orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, sampai sekarang hanya 1 yang berada setia di gereja. Yang 2-nya kemana? Saya juga harus tetap follow up dengan mereka seperti itu. Itu yang membuat saya rendah hati. Jadi saya mau menyaksikan di sini bahwa seorang introvert tidaklah menjadi suatu halangan. Jadi teman-teman atau saudara-saudara yang memiliki juga kecenderungan seperti ini bisa Tuhan gunakan. Karena ada contohnya Andreas. Andreas adalah salah satu murid Tuhan dan dia yang membawa Simon Petrus ke Yesus untuk menjadi murid gurunya juga. Tapi selama ini yang kita tahu Petrus lebih terkenal gitu daripada Andreas. Tapi sebenarnya Andreas yang membawa Petrus kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya apakah Ivy masih introvert? Masih. Weekend masih di rumah gitu ya. Sukanya di kamar aja, baca buku dan juga sendiri dan lain-lain. Dan menurut saya hari Sabat adalah hari yang paling melelahkan gitu ya secara fisik. Karena harus bertemu banyak orang dari pagi sampai sore. Tapi Ivy apakah puas gitu menjadi introvert dan bisa melayani Tuhan? Tentu bisa gitu ya, karena saya bersedia dilatih. Tuhan kasih kesempatan kepada saya untuk belajar di sebuah KPA atau care group yang kecil, dan dari situ Tuhan pergunakan saya untuk berbicara kepada kelompok yang lebih besar lagi. Di akhir dari kesaksian saya mau bacakan Yeremia 1 ayat 7 dan 8. Semoga ini menjadi semangat terutama bagi teman-teman orang muda ataupun Bapak Ibu lainnya yang menyaksikan kesaksian ini. Yeremia 1 ayat 7 dan 8. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, semangat terus untuk melayani Tuhan.